Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran bi ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi MI Muhammadiyah, program khusus Kartasura rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat fardu atau juga bisa disebut dengan sholat wajib 5 waktu, yang mana ini adalah suatu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita dan kita harus bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ustaz sudah siapkan beberapa materi dari awal sholat, baik gerakan dan juga bacaannya sampai selesainya sholat. Kemudian ada sedikit video tentang keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah 5 waktu yang sangat besar fadilah dan ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada sedikit materinya. Selamat mengikuti dan menyaksikan. Mau kemana sih, Pul? Ke masjid, Mat. Sholat berjamaah. Ke masjid? Lah, kan belum azan. Iya sih, azannya memang masih 10 menit lagi. Menunggu waktu sholat tiba di masjid akan didoakan oleh malaikat, tau, Mat. Wah, kalau gitu aku ikut dong. Ayo. Sholat seorang dengan berjamaah dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah, dan di pasarnya 25 kali lipat. Dan hal itu apabila ia berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian keluar masjid dengan tujuan hanya untuk sholat. Tiap ia melangkah 1 langkah, maka diangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Lalu apabila ia sholat, para malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya. Selama ia tidak berhadas, malaikat akan mendoakan, "Ya Allah, sejahterakanlah ia. Ya Allah, rahmatilah dia." Dan ia dianggap terus-menerus sholat selama ia menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari 647 dan Muslim 649. Nah, kita masuk tentang gerakan dan juga ucapan bacaan dalam ibadah sholat. Yang pertama adalah niat. Niat harus kita awalkan sebelum kita memulai ibadah sholat. Contohnya ketika kita sholat subuh, kita mulai dengan niatkannya cukup di dalam hati untuk sholat subuh tersebut. Nah, kemudian setelah niat sudah, kita ucapkan. Baik anak-anak, kita sudah sampai di awal kaitannya dengan ibadah sholat wajib. Untuk yang di awal itu adalah diawali dengan niat. Niat cukup dalam hati untuk sholat fardu kita. Contohnya tatkala kita mau sholat subuh 2 rakaat, sudah kita ungkapkan, kita niatkan dalam hati kita akan menjalani sholat subuh 2 rakaat. Kemudian setelah niat selesai, kita masuk ke gerakan pertama, yaitu ada dengan takbiratul ihram, pandangan ke tempat sujud dan mengangkat tangan setelinga. Boleh juga sepundak atau juga sedada.
Tapi Ustaz di sini menyampaikannya yang setelinga. Setelah diangkat, kemudian kembali tangan kiri dipegang tangan kanan. Posisinya di antara pergelangan dan juga siku ya, di tengah-tengah seperti itu. Nah, setelah itu baru membaca doa iftitah yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya barangkali, baik di TPA ataupun juga dengan ayah dan bunda, yaitu dengan lafal Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya sampai wasalji wal barad itu. Nah, setelah selesai doa iftitahnya lanjut dengan baca ta'awudz ya, yang keempat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Al-Fatihah yang kelima, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai waladdallin, amin. Ketika Al-Fatihah sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan surat-surat Al-Quran di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, itu jadi urutannya tadi ada niat, takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awudz, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Nah, setelah selesai baca surat pendek, dilanjutkan dengan rukun berikutnya, yaitu kita akan ruku. Nah, dari berdiri bersedekap tadi, lanjut ke ruku itu dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Baik anak-anak, setelah selesai membaca surat pendek atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan ruku. Nah, pergantian dari berdiri tegap, tangan memegang tangan kiri, ya, yang kanan memegang yang kiri, itu kemudian mau ke ruku itu didahului dengan takbir ya, Allahu Akbar, dan mengangkat tangan. Sebagaimana tadi di awal, mengangkat tangan seukuran telinga. Jangan lupa membaca doa ruku, yaitu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Atau ada juga doa yang lain, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Yang panjang boleh, yang pendek pun juga boleh. Kedua-duanya ada dalilnya, ada hadisnya. Ya, silahkan dipilih. Nah, setelah rukuk selesai, lanjut ke i'tidal, itu bangkit dari rukuknya, yaitu mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan seukuran telinga tadi ya, itu. Kemudian meluruskannya, jangan lupa membaca doa juga ya. Sembari bangkit, sembari sekalian membaca doa, yaitu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu doanya itu ya. Nah, selesai doa, ya, posisinya sudah lurus, itu lanjut ke sujud ya. Sujud itu dari berdiri tadi ya, setelah i'tidal selesai berdiri tegak, lurus, kemudian lanjut sujud, yaitu membaca takbir ya, tapi tidak mengangkat tangan ya, boleh lutut dulu atau tangan dulu, kedua-duanya juga ada dalilnya. Nah, kemudian setelah sampai pada sujud, jangan lupa doanya mirip doa yang rukuk tadi ketika pakai yang doa yang panjang. Tetapi kalau pakai doa yang pendek, yaitu dengan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la gitu. 3 kali juga, itu yang pendek gitu.
Nah, kemudian setelah sujud, ya, ingat posisinya yang benar ya. Tangan ditaruh, ya, dikumpulkan, dirapatkan, tapi jangan sampai bagian siku menyentuh ke tanah, menyentuh ke lantai. Karena itu ada larangannya anak-anak sekalian. Nah, kemudian selesai doa sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, yang namanya doa iftirosi, yang mana telapak kaki kiri dihamparkan, diduduki dengan pantat kita, yang kanan ya, kaki kanan itu ditegakkan seperti itu. Nah, kemudian baca doa di antara dua sujud, yaitu Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu doa di antara dua sujud, kemudian selesai sujud lagi. Bacanya mirip dengan sujud yang pertama tadi. Nah, ini sudah terhitung satu rakaat sempurna, satu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua sama persis, bedanya ada tasyahud untuk rakaat kedua. Untuk yang sholat 2 rakaat berarti langsung tasyahud akhir. Tetapi kalau untuk sholat yang 4 rakaat disebut tasyahud awal ya. Jadi kalau yang 2 rakaat itu cukup tasyahud akhir. Tapi kalau yang lebih dari 2 itu ada tasyahud awal dan juga tasyahud akhir seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak nanti bisa lihat langsung prakteknya di video yang akan diputar setelah ini. Selamat melihat. Nah, Ustaz mengulangi untuk rakaat kedua sama persis dengan rakaat pertama ya. Nah, sekarang Ustaz langsung anak-anak sekalian, untuk rakaat kedua gerakan dan bacaannya sama ya. Catatannya adalah setelah sujud kedua ya, rakaat kedua ada tahiyat awal ya, untuk sholat wajib 3 atau 4 rakaat ya. Misalkan 3-nya itu yang maghrib, 4-nya itu yang zuhur, asar dan juga isya ya. Kalau yang 2 rakaat adalah yang sholat subuh seperti itu. Duduknya ya itu adalah iftirosi ya. Ketika tahiyat awal itu iftirosi. Sedangkan untuk yang sholat wajib 2 rakaat langsung tahiyat akhir. Karena memang tidak ada tahiyat awal. Yang namanya adalah duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk ini berarti telapak kaki kiri dimasukkan ya ke bawah telapak kaki kanan itu. Membaca doa tahiyat dan menaruh tangan di ujung paha. Jari tangan kiri dihamparkan dan telunjuk jari tangan kanan diarahkan ke depan ibu jari dan jari tengah direkatkan. Lihat contoh yang ada di layar seperti itu. Doanya bagaimana? Nah, doanya silahkan yang sudah anak-anak juga pernah mendengar atau pernah menghafal seperti itu. Yaitu dari at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai inna ka hamidum majid. Hati-hati ada yang anak-anak kurang teliti membacanya ya, terutama di bacaan syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kadang tertukar di situnya ya. Makanya harus hati-hati anak-anak ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya. Bukan Muhammadar Rasulullah ya. Dan juga bukan Muhammadar Rasulullah, salah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ya anak-anak. Kemudian untuk tahiyat akhirnya itu ada tambahan doa, yaitu meminta meminta 4 hal ya, perlindungan. Yaitu yang di layar juga sudah ada ya. Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selesai
tahiyat akhirnya dan juga doanya, dia lanjut dengan bagian yang terakhir, yaitu adalah salam. Yaitu ke kanan dulu sampai pipinya kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yang kiri gitu. Itu contoh bacaan ya yang di akhir adalah salam, itu adalah penutup. Jadi ketika sudah salam itu sudah selesai ibadah sholat. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi jangan lupa dengan niatnya. Nah setelah ini anak-anak nanti bisa melihat video yang Ustaz tadi di awal sampaikan untuk praktek sholat 2 rakaat. Silahkan disimak baik-baik. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma usil khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Allahu Akbar. Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belajar di STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar. Nah, tadi di awal Ustadz menyiapkan, anak-anak bisa lihat komik tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Begitu banyak, begitu melimpah pahala dan kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh orang yang menjalankan sholat dan dengan berjamaahnya. Nah, sekarang Ustadz siapkan juga ada ancaman keras bagi orang yang tidak sholat dan menyepelekan, melalaikan ibadah sholatnya. Yaitu di alam kuburnya akan ada siksa kuburnya, sesuatu yang sangat mengerikan, ada ular yang besar, Sujaul Aqra. Makanya jangan sampai anak-anak menyepelekan, lalai dengan ibadah sholatnya ya. Maka mari kita bersama-sama menjaga ibadah sholat kita. Silahkan dilihat juga videonya berikut. Namanya Sujaul Aqra, mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya, gigi bawah ke gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor, ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat. Satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, Assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur, jasad kita hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut
selama datangnya yaumil kiamah.